Bayangkan kalau Indonesia bisa bikin baja sendiri tanpa harus bergantung pada impor bahan baku. Keren banget bukan? Tanya, kita masih banyak menghadapi tantangan besar di industri besi nasional. Saat ini kita sangat bergantung pada bahan baku impor berkualitas tinggi untuk proses konvensional seperti blast furnace. Padahal Indonesia punya sumber daya yang melimpah, yaitu biji besi laterit dan biomasa. Sayangnya, dua bahan ini kurang cocok kalau dipakai di teknologi konvensional. Karena itu, dikembangkanlah jalur reduksi langsung. Proses ini lebih fleksibel terhadap jenis bahan baku sekaligus lebih ramah lingkungan. Karena itu, dikembangkanlah jalur reduksi langsung. Proses ini lebih fleksibel terhadap jenis bahan baku sekaligus lebih ramah lingkungan. Kali ini, studi ini kami secara khusus menganalisis potensi pemanfaatan biji besi laterit dari Pulau Sebuku yang dikombinasikan dengan arang kayu mangrove sebagai bahan reduktor. Tujuannya jelas mendukung kemandirian industri baja nasional supaya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi ini adalah langkah strategis untuk mengubah sumber daya lokal menjadi kekuatan besar bagi masa depan baja Indonesia. Kali ini kita akan bahas proses pengolahan biji besi laterit menjadi spong iron lewat jalur rotary kiln. Prosesnya punya beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pertama, biji besi laterit yang ukurannya masih besar sekitar 100-500 cm dihancurkan terlebih dahulu menggunakan mesin jaw crusher menjadi potongan yang lebih kecil sekitar 2-10 cm. Setelah itu material diayak. Apabila terdapat ukuran yang masih besar, dimasukkan kembali ke dalam mesin jaw crusher. Sedangkan yang lebih halus, kecil masukkan ke mesin ball mill. Di sini biji akan digerus sampai sangat halus sekitar 0,08 cm supaya lebih reaktif. Lalu serbuk halus ini dipisahkan menggunakan mesin magnetic separator. Hasil akhirnya berupa mineral besi seperti Fe2O3 dan Fe3O4. Lalu bisa dipisahkan dari pengotor yang berupa alumina dan silika. Jadilah konsentrat dengan kadar besi yang lebih tinggi. Tahap berikutnya, konsentrat dibentuk menjadi bulatan kecil atau green pellet dengan bantuan bentonite. Pellet ini dikeringkan di rotary dryer lalu dipanaskan dengan rotary kiln tahap pertama sekitar 800-900 derajat Celcius. Tujuannya agar pellet ini kuat dan kadar air kristalnya menghilang, menghasilkan pellet iron. Nah, masuk ke tahap utama yaitu reduksi di rotary kiln kedua. Di sini, pellet iron dicampur dengan arang kayu yang sudah dipirolisis plus flux seperti bentonite. Suhu kiln mencapai 900-1100 derajat Celcius dalam kondisi reduktif. Gas CO dan H2 yang terbentuk berperan sebagai agen produksi, mengubah oksida menjadi besi logam. Fluxnya sendiri membantu mengikat pengotor menjadi slag. Singkatnya, proses ini adalah kombinasi antara penghancuran, pemisahan, pembentukan pelet, sampai reduksi langsung. Kuncinya ada di kontrol ukuran partikel, kualitas pelet, kondisi reduksi, dan keseimbangan energi di dalam kiln. Kalau semua terkendali, hasilnya spong iron berkualitas tinggi siap dipakai untuk industri baja. Itu dia gambaran ringkasnya dari batuan besar berubah menjadi bahan baku baja yang super penting. Jadi proses reduksi biji besi laterit kali ini itu dilakukan di dalam rotary kiln untuk menghasilkan spong iron sebagai produk utama. Nah, bahan baku yang digunakan itu dipilih sangat cermat, bertujuan agar reaksi reduksi ini nih berlangsung secara optimal. Biji besi laterit dari Sebuku ini digunakan sebanyak 2.296,6 kg dengan kandungan Fe2O3 sebesar 59,10% dan sedikit pengotor seperti FeO, SiO2 serta L2O3.
Lalu untuk menurunkan oksida besi menjadi logam itu digunakan sebanyak 513,6 kg arang kayu mangrove yang kaya dengan karbon dengan kandungan C sebesar 68,78% dan memiliki kadar sulfur sangat rendah sehingga menghasilkan gas CO sebagai agen produksi. Lalu terdapat bahan tambahan yaitu berupa flux dimasukkan 67,03 kg bentonit yang kaya akan SiO2 dan Al2O3 untuk membentuk pelet yang kuat serta dimasukkan juga 1394,9 kg udara sebagai suplai oksigen untuk pembakaran parsial. Lalu kemudian di dalam rotary kiln ini campuran bahan ini tuh bergerak perlahan sambil dipanaskan hingga suhu tinggi. Nah, karbon dari arang kayu mangrove ini bereaksi dengan oksida besi dalam laterit sehingga membebaskan oksigen dan menyisakan logam Fe. Hasil dari proses ini berupa 1000 kg spong iron dengan kandungan Fe sebesar 95%, C sebesar 3,5% dan Si sebesar 1,5% sebagai produk utama. Lalu bersama dengan itu terbentuk juga 151,05 kg slag yang berasal dari pengotor yaitu SiO2, Al2O3 dan CaO. Lalu terdapat juga debu halus sebesar 1521,72 kg dan gas buang sebesar 1577,5% yang mengandung CO2 sebesar 10%, N2 sebesar 65% dan H2O sebesar 25%. Nah, dari perhitungan tadi menunjukkan bahwa massa total bahan masuk yaitu sebesar 4.250,27 kg seimbang dengan massa total produk yang keluar sebesar 4.250,27 kg. Artinya, seluruh jalannya proses itu telah memenuhi prinsip mass balance di mana tidak ada kehilangan massa selama proses berlangsung. Semua terakumulasi ke dalam produk utama, slag, debu, dan gas buang. Sudah diketahui bahwa Indonesia punya cadangan biji laterit dan biomasa yang melimpah. Kalau dua bahan ini digabung dengan teknologi rotary kiln, kita bisa produksi sponge iron tanpa tergantung impor batu bara kokas. Kenapa arang? Kenapa kita memilih arang mangrove? Karena punya karbon tinggi, hampir 69% dan sulfur sangat rendah, cuma 0,029%. Jadi cukup buat ngereduksi, tapi nggak bikin polusi SO2. Sementara itu, biji laterit bisa ditingkatkan kualitasnya melalui kalsinasi dengan suhu 1000 Celcius sampai kadar Fe naik jadi 64% dan lebih reaktif. Selain itu, rotary kiln pas banget dipakai karena fleksibel dan efisien. Dengan arang mangrove yang kalorinya tinggi, lebih dari 5400 kalori per gram, suhu kiln bisa stabil di angka 1150 Celcius. Dan derajat metalisasi bisa tembus sampai 96%. Selain lebih hemat energi, emisi CO2 juga lebih rendah karena karbon dari biomasa dianggap netral. Tantangannya cuma satu, yaitu jangan sampai mangrove dieksploitasi berlebihan. Jadi harus ada budidaya dan reforestasi biar pasokannya berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa didapat yaitu kombinasi ini bukan cuma teknisnya oke, tapi juga ramah lingkungan, lebih murah, dan bisa bikin industri baja Indonesia lebih mandiri.